Di GKI kami memberkati pernikahan yang Kristen dan Katolik kan. Nah itu. Nggak masalah kan? Nggak masalah ya? Sama sekali nggak masalah. Saya ini kan hamil duluan ya dulu ya gitu. Anak saya ini masih dalam jangkauan berkat Tuhan atau dikutuk ini anak saya ini? Gimana Pak WP menjawab? Anaknya nggak salah, yang salah orang tuanya. Makanya harus bertobat orang tuanya, bukan anaknya. Pernikahan di Indonesia itu di usia dewasa dia tidak membutuhkan restu orang tua kan. Iya. Dan gereja itu dalam tanda kutip hanya memberkati. Yang membuat pernikahan sah itu catatan sipil. Anda sebagai pendeta bahwa orang tua nggak setuju tapi pendeta akhirnya menikahkan gitu. Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Pendeta Wahyu Pramudia, saya udah lama nggak melihat tulisan Anda tentang relasi ya. Iya, lagi libur nulis konsentrasi sekolah. Oh, calon doktor ya. Masih lama. Di bidang apa ini dokternya? Di bidang berkhotbah homiletik. Oke. Karena saya panggil Anda di sini tuh mau tanya soal relasi. Boleh, gitu, ya. silakan. Ada banyak anak muda Kristen yang masih tanya ini, tanya itu, tanya ini gitu ya. Emang nggak boleh ya? Jelas nggak boleh ya? Beda agama ya? Jadi saya akan selalu ngomong kayak begini gitu ya. Janganin yang beda agama, yang seagama aja ketika konflik terjadi itu butuh kerja yang lebih keras untuk menyesuaikan diri gitu. Apalagi kalau udah beda agama, yang saya gambarkan itu kayak udah beda nada dasar. Kita ini nggak bisa bernyanyi dengan nada dasar yang berbeda gitu loh. Tapi ada yang bilang loh, kalau Bapak Pendeta ngomong begitu terlalu menghakimi. Ada public figure, artis atau siapapun influencer yang ya asal nggak saling mencampuri, masing-masing bisa jalan kok, itu keluarga. Nah itu artinya keluarga yang baik kan bukan keluarga yang sekedar bisa jalan. Apalagi tadi ada kalimat sepanjang tidak mencampuri. Padahal dalam perspektif Kristiani pernikahan itu dua menjadi satu. Jadi nggak boleh ada space di mana pasangan itu tidak hadir gitu ya. Intimasi itu total seluruhnya. Jadi nggak bisa mengatakan pokoknya kamu jangan menyentuh wilayah ini dari hidup saya nggak boleh menyentuh wilayah itu. Ya itu bukan pernikahan yang soal ideal. agama kita jalan sendiri-sendiri lah gitu. Itu bukan pernikahan yang ideal dalam perspektif Kristiani gitu. Nah kalau dalam perspektif Kristiani kan pernikahan itu bukan ide manusia, bukan manusia yang datang kemudian kami mau menikah Tuhan, Adam dan Hawa nih, tolong dicapai. Dalam perspektif Kristiani, kisah di Alkitab kan Tuhan yang ngelihat, oh nggak baik manusia seorang diri, aku ciptakan seorang yang lain, dan kemudian diberkati untuk sebuah misi. Nah ini loh, menguasai bumi dan menaklukkannya. Jadi kesamaan perspektif soal keyakinan itu penting supaya penghayatan sama, bahwa pernikahan ini bukan sekedar supaya saya nggak sendiri, tapi kami mau mengerjakan kehendak Tuhan bersama-sama. Ada juga yang mengatakan, tapi kami sudah terlanjur cinta. Kami nggak ngerti bagaimana perasaan itu tiba-tiba datang gitu, dan saya nggak ngerti ternyata cinta saya harus berlabuh ke orang yang beda agama. Gitu. Boleh, karena cinta itu seperti flu kan, bisa datang tiba-tiba. Tapi ketika cinta itu mau dikomitmenkan, nah itulah gunanya pertimbangan rasio dan logika. Kan tidak setiap rasa cinta itu harus dibiarkan. Saya senang pelihara ikan kok. Terus kalau rasa senang saya bisa membuat rumah saya liar, ada 10 akuarium di situ. Makanya kan nggak boleh melulu hanya bicara cinta kan. Harus ada pertimbangan rasional, komitmen kemudian diterjemahkan dalam perilaku sehari-hari gitu ya. Kita bisa jatuh cinta dengan siapapun, tetapi peringatannya kalau mau buat komitmen untuk relasi yang lebih panjang, nah ada beberapa rambu-rambu yang harus kita ikuti. Jadi dalam kasus ini there's no other way than to say goodbye. Saran saya begitu. Saya bahkan kadang lebih moderat gini. Oke, 6 bulan 1 tahun. Kalau tidak ada yang bersedia untuk ganti keyakinan, sebaiknya diakhiri. Oh, Anda memberikan ruang waktu itu untuk berpikir ulang. Gimana kalau ternyata hasil pemikiran ulang itu, oke Pak, saya ngikut dia aja gitu. Artinya kalau misalnya anggota gerejanya yang lock out gitu ya, saya cuma akan berkata begini gitu ya. Kamu udah dididik sekian lama secara Kristiani dan kamu kenal orang yang baru dan kemudian kamu memutuskan lock out. Kamu udah pertimbangin baik-baik. Dan juga bisa pasanganmu berpikir kayak begini, karena ini pernah saya dengerin Gideon, orang berkata kepada saya gini. Justru ketika dia lock out saya tidak simpati Pak. Kalau Tuhannya aja bisa dikhianati apalagi saya.
Oh, betul juga ya, di mata pasanganmu bisa jadi kayak gitu. Bisa, ya. Dan itu sudah saya dengar, sudah saya dengar. Oh iya. Saya justru nggak gembira kalau dia lock out dengan begitu mudahnya. Saya nggak senang. Karena kalau Tuhannya aja bisa dikhianati, apalagi saya. Tuhannya aja bisa dikhianati, apalagi elu. Gitu. Itu kalimat itu saya dengar langsung dan saya langsung saya pikir dia akan gembira, ternyata tidak sebegitu kasusnya gitu. Oke. Tidak se ekstrim lock out, tapi ya ini yang selalu terjadi ya kalau beda gereja. Gimana nih, sama-sama Kristen gitu. Nah, kalau beda gereja, misalnya bahkan kami di GKI kami memberkati pernikahan yang Kristen dan Katolik kan. Nah itu. Nggak masalah kan? Nggak masalah ya? Sama sekali nggak masalah. Tapi terus kemudian kami akan selalu nanya gini, ini nanti selanjutnya kalian beribadah di gereja yang mana? Tolong jangan beribadah sendiri-sendiri ya, seperti single ya. Iya. Tolong beribadah bersama. Iya, bersama tapi gantian. Gantian nggak apa-apa, sampai satu titik kalian harus membuat keputusan. Entah kamu ikut dia atau dia ikut kamu. Dalam pengalaman Anda sebagai pendeta, gimana tuh biasanya berakhir dengan kisah gimana akhirnya? Berakhirnya di GKI biasanya. Tetap promosi ya. Karena gini ya. Jadi ini pendeta GKI soalnya. Jadi kadang kan ada yang terjadi, ini Katolik, ini karismatik. Iya. Kemudian mereka nyari titik temu. Iya. Yang tengah-tengah di mana? Di GKI. Yang Katolik bisa terima, yang karismatik still oke lah karena ada ibadah kontemporernya gitu ya. Sering kejadian kok. Oh, titik netral ya. Titik netralnya dianggap di GKI menarik karena nggak terlalu ke sini, nggak terlalu ke sana. Bukan ini, bukan itu gitu ya. Dan dalam beberapa case saya bilang sama mereka gitu ya, yang karena kadang beda denominasi sesama Pentakosta dan karismatik nggak ketemu titik temu, kemudian menikah. Terus akhirnya ya udah supaya nggak ada yang merasa dikalahkan gitu ya, kita nyari gereja Pak, dan kami nyampe ke gereja Bapak gitu. Iya kadang-kadang yang merasa dikalahkan tuh orang tuanya loh, nggak terima gitu. Betul. Kayak yang punya agenda sebuah pernikahan kan orang tua gitu. Betul. Nah ini pertanyaan saya, gimana Mas WP kalau orang tua ini ikut cawe-cawe dalam urusan relasi seseorang gitu? Loh kalau dalam sehingga bisa intervensi gitu. Budaya Timur memang orang tua pasti ikut cawe-cawe karena ini masih anaknya kan. Oh, dalam gitu. Budaya Timur kan masih tinggal serumah, nggak tinggal terpisah. Kalau di dalam budaya Barat itu kan sebagian setelah 17-18 tahun mereka tinggal terpisah, menentukan hidupnya sendiri gitu. Dan budaya Timur aspek cawe-cawe orang tua oke. Nah saran saya orang tua itu cawe-cawenya itu smooth gitu loh. Kayak sekarang ya, begitu anak saya remaja kami udah mulai ngomong nih, nanti kamu akan menikah someday, normalnya begitu, kamu akan pacaran. Papa mama nggak masalah, kamu dengan suku etnis apapun nggak masalah. Terus istri saya bilang kalau pacar mesti Kristen. Tapi saya bilang kalau papa Katolik pun nggak keberatan kok gitu. Mantap. Jadi sudah jauh-jauh hari udah ngomong gitu ya, bahwa ini nak, kamu akan pilih pacar, pilihlah yang satu beda gender, kedua Kristen, kata mamamu, kalau kata papamu Katolik nggak masalah gitu ya. Nah kemudian ya itu kan sebenarnya cawe-cawe yang lebih smooth gitu ya, yang udah jauh-jauh hari gitu ya. Dan saya bilang sama anak saya gini, kalau kamu pacaran kasih tahu kami. Oke, itu cawe-cawe yang smooth, tapi kadang-kadang banyak yang unreasonable gitu loh, alasan orang tua. Pokoknya kamu harus putus, papa nggak suka, mama nggak suka sama dia gitu. Gimana? Nah, kadang-kadang yang pacaran juga nggak bisa memanage dengan baik gitu loh. Apanya ini maksudnya yang di-manage? Jadi sudah pacaran, diem-diem aja nggak ngasih tahu, nggak memperkenalkan, tahu-tahu mau nikah gitu. Dia nggak bisa gitu dong. Makanya anak-anak, teman-teman kalau udah pacaran serius, kenalin dengan keluarga. Papa mamamu juga butuh waktu untuk menerima pacarmu ini. Iya. Nah kalau dikenalin putus, ya nggak apa-apa. Daripada diem-diem malah putus dikenalin. Iya. Diem-diem backstreet, terus tahu-tahu Pak mah menikah. Loh kamu siapa? Loh ini siapa? Ya, itu kan nggak enak. Orang tua itu selalu merasa nggak nyaman kalau dilangkahi gitu. Jadi tolong kalau udah punya pacar, manage dengan baik, bilang sama orang tuamu saya punya pacar, saya pengen papa mama kenal dengan dia gitu ya. Akui terus terang bahwa mungkin ini nggak sesuai dengan harapan papa mama nih, tapi tolong kenal dulu ya, tolong kita makan malam dulu. Gitu.
Oke. Semuanya bisa diselesaikan lah mestinya di atas meja makan ya. Bisa gitu. Kalau introduksinya smooth, sama-sama smooth, enak gitu. Tapi gimana Mas kalau misalnya sudah di titik mentok gitu ya, udah nggak bisa dikompromikan, nggak bisa didiskusikan di meja makan kembali, sampai ada yang punya pandangan, udahlah, betul juga ya pandangan dunia ya, pacaran dilarang gitu, ya udahlah, kita DP dulu aja lah, ngerti kan maksudnya DP nih. Akhirnya mau nggak mau karena udah terjadi down payment itu, akhirnya ya terpaksa orang tua menyetujui. Miris, ada yang menyetujui, ada yang enggak kok. Oh ya? Ada yang tahu, saya tahu sudah di DP pun nggak disetujui kok, malah semakin dimarahin. Berarti kamu bukan pacar yang baik, pacarmu bukan pacar yang baik dan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau memang orang tua nggak setuju, selalu lihat ini ketidaksetujuannya ini soal selera atau soal esensi sih. Soal selera itu, kulitnya nggak putih, rambutnya nggak lurus, bukan dari suku ini, bukan dari etnis ini dan yang lainnya. Ya kita bisa pikir ulang kalau itu soal selera. Tapi kalau soal hakikat yang benar gitu ya kita harus mikir ulang. Nah pernikahan di Indonesia itu kan di usia tertentu tidak mewajibkan izin orang tua kan. Iya. Bahkan pernikahan di gereja juga nggak mengharuskan kok ada restu orang tua kok. Termasuk di gereja Anda? Iya kan nggak ada keharusan harus direstui orang tua. Idealnya direstui orang tua, tapi di beberapa pernikahan bahkan orang tua nggak mau hadir kan. Bisa. Oh. Bisa. Ya itu kan situasi ekstrim, tidak diharapkan terjadi, tetapi kadangkala terjadi. Nah kalau sudah kayak gitu memang harus dipikir dengan dingin ya. Apakah saya akan menikah tanpa restu orang tua, atau bagi saya restu orang tua itu penting, jadi saya akan memutuskan hubungan ini. Nah itu case by case pertimbangan yang harus dipikirkan dengan masak. Seberanikah Anda sebagai pendeta bahwa orang tua nggak setuju tapi pendeta akhirnya menikahkan gitu? Satu ya, jadi karena memang tidak dituntut sebagai syarat keharusan bahwa harus ada restu orang tua itu, enggak. Idealnya semuanya happy. Tetapi kalau enggak, sebagai warga negara yang dewasa dia berhak, dan warga gereja dia bisa kok meminta sebuah pernikahan asal dia terbuka bahwa ini memang mama saya nggak akan hadir Pak WP karena mama saya nggak suka orang etnis ini, kebetulan istri saya orang etnis ini gitu. Itu pernah kejadian sih, bukan cuma di gereja saya tapi di gereja yang lain juga saya pernah lihat. Kan alusnya kan nanti kita heran, loh kok yang mewakili bukan orang tuanya. Ini orang tuanya padahal masih hidup ya nggak usah panjang lebar, kita tahu pasti ada sesuatu kan. Tapi Anda tetap memberikan pandangan dong bahwa ini loh konsekuensinya kalau orang tua kamu nggak setuju gitu. Pasti, dan bahkan saya juga akan bicara sama orang tuanya, kalau ibu nggak hadir ini padahal relasi udah lama, udah ini, nanti apa ibu nggak rugi sendiri gitu ya. Bisakah ibu memutuskan untuk menerimanya? Enggak, saya nggak nerima, saya nggak akan hadir. Ya sudah, kalau nggak akan hadir kan apa yang bisa gereja lakukan? Gereja sudah menghubungi kedua belah pihak, mencoba berrekonsiliasi, nggak bisa, dan mereka yang memohonkan pernikahan ingin menikah. Tidak ideal, tetapi bisa dilaksanakan. Wah, Anda itu bisa ini loh, bikin kepahitan para orang tua yang nggak setuju anaknya menikah tapi Anda nikahkan gitu. Mereka bisa kepahitan sama Anda loh ini sebagai pendeta. Kita sudah datangin dia gitu. Ingat pernikahan di Indonesia itu di usia dewasa dia tidak membutuhkan restu orang tua kan. Dan gereja itu dalam tanda kutip hanya memberkati. Yang membuat pernikahan sah itu catatan sipil. Ya catatan sipil kan atas pendahulunya juga gereja yang sudah memberkati kan. Tapi gitu. Yang membuat sah secara legal tidak kumpul kebo itu bukan pemberkatan gereja, catatan sipil. Jadi makanya kalau menikah di GKI itu selalu nanti dari gereja harus catatan sipil ya, supaya legal formal gitu. Gereja itu memberkati, tapi yang mengesahkan pernikahan itu catatan sipil. Iya. Di catatan sipil kan juga nggak ditanya orang tuanya setuju atau enggak kan kalau usianya udah dewasa kan. Iya. Ya syaratnya sudah ada pemberkatan dari gereja kan gitu kan. Ya. Sesuai dengan agama masing-masing. Jadi gereja ini kayak sebuah pintu awalnya gitu yang harus dilewati kan, barrier yang harus dilewati gitu. Betul. Nah, untuk mendapatkan legalitas itu. Betul. Jadi mereka tidak bisa mencatat kalau gereja nggak melakukan pemberkatan, tetapi sebaliknya di GKI gereja nggak mau melakukan pemberkatan kalau tidak ada jaminan bahwa you nyatetin pernikahanmu di catatan sipil.
Oh, ada dokumen yang harus ditandatangani. Oh, bisa juga ya ada yang pemberkatan tapi nggak ke catatan sipil ya? Ada. Makanya kalau di GKI itu harus tanda tangan statement. Kenapa ya alasannya ya? Dia karena ngerasa bahwa ya sebagian pihak merasa nggak mau disahkan secara negara. Padahal saya bilang kalau Anda nggak di catatan sipil, pernikahan Anda nggak sah. Gereja itu memberkati urusan religi, tapi urusan sah anakmu nanti punya akte dan yang lain itu urusan catatan sipil, urusan negara gitu. Iya. Oke Mas, terus ini misalnya dalam sebuah hubungan yang tadi itu ya udah di DP tapi orang tua nggak setuju, akhirnya sudah hamil gitu kan, gereja tetap memberkati? Loh sebentar, kalau kemudian dia hamil gitu ya, hamil duluan, pengen nikah nggak? Karena hamil duluan belum tentu pengen nikah loh. Iya juga sih. Ada, kan bisa nanti aktenya lahir dari seorang perempuan. Saya tahu ada beberapa case kayak gitu kok. Justru karena saya dihamili duluan Pak, saya nggak mau menikah sama dia. Jadi Anda tanya dulu opsi itu ya. Iya, mau menikah atau enggak gitu? Ada menikah atau enggak gitu. Jangan menikah hanya untuk menutupi kehamilan, apalagi setelah menikah kemudian cerai. Jangan. Oke, tapi kalau jawabannya oke, saya mau Pak. Oke, gereja menikah, memberkati. Nah, di gereja itu ada ketentuan, ada aturannya. Kalau dalam situasi tertentu, kamu harus mengajukan permohonan ini. Nanti kami akan membahasnya. Kan kalau di GKI itu kolektif kolegial ya, kebersamaan, kemajelisan, kemudian majelis memutuskan bersedia, ya akan dilakukan pemberkatan, atau majelis memutuskan menolak karena ada catatan tertentu, ya akan disampaikan. Oke, catatan tertentu apa yang membuat akhirnya gereja menolak untuk memberkati mereka yang dalam kasus sudah hamil duluan? Misalnya ketika saya diminta oleh gereja yang lain ini untuk menengahi itu, karena saya tahu bahwa misalnya yang laki-laki ini tidak punya ketulusan hati untuk menikah. Jadi ya wis ikut-ikut terus menikah nggak apa-apa, wis tanggung jawabku, tapi nanti habis itu cerai ya gitu. Loh. Ada yang kayak gitu. Dan gereja kan harus menyelidiki sejauh itu. Ya. Makanya saya bilang kasus-kasus pastoral tertentu itu butuh effort yang keras untuk menghubungi semua pihak gitu ya. Ini beneran kamu mau menikah, nggak mau cerai lagi, kan kelihatan raut wajah orang gitu. Terus nanti ada yang nggak puas bilang, saya cuma menikah sebagai bentuk tanggung jawab, habis itu hidup terpisah. Ya kalau gitu nggak usah nikah gitu. Nggak usah nikah terus gimana? Ya lahir dari seorang perempuan, bertanggung jawablah konsekuensi dari perbuatanmu. Jadi nggak pernikahan itu tidak boleh digunakan untuk menutupi sesuatu gitu loh. Karena ini akan dijalani seterusnya sepanjang umur. Oke Pak WP, Bapak Pendeta WP, pernikahan kan kudus ya, lembaga yang dibentuk oleh Tuhan sendiri gitu ya, dan dari sebuah pernikahan yang ilahi itu lahirlah benih ilahi. Tapi kalau udah duluan sebelumnya tanpa pemberkatan, ini bisa masih disebut sebagai benih ilahi atau enggak ini? Nah tergantung ada pengakuan dosa enggak gitu. Ya semua pasti nyesel sih kalau udah kayak gitu. Iya, nah pertanyaannya penyesalannya itu karena sosial, karena kamu ketahuan, atau kamu sampai pada titik penghayatan bahwa secara esensial perbuatan ini salah. Makanya harus dibawa sampai pada titik esensial bahwa ini salah. Karena kalau hanya pengakuan karena efek sosial gitu, kemungkinan nanti kalau nggak ada efek sosialnya kamu akan mengulangi lagi. Jadi gereja tidak menuntut kesempurnaan, tidak ada yang sempurna dari manusia yang penuh dalam dosa, tapi gereja menuntut pengakuan. Kadang-kadang di hadapan gereja, di hadapan Tuhan aja orang bisa kemudian menganggap remeh, berbohong, berdusta juga bisa kok. Ada yang gelisah gitu, waduh saya ini kan hamil duluan ya dulu ya gitu. Anak saya ini masih dalam jangkauan berkat Tuhan atau dikutuk ini anak saya ini, gimana? Pak WP menjawab. Anaknya nggak salah, yang salah orang tuanya. Makanya harus bertobat orang tuanya, bukan anaknya. Anaknya kan ekses dari perbuatan orang tuanya gitu. Nah, akibat perbuatan orang tuanya dan yaitu perbuatan dosa gitu ya. Anaknya kan kena imbasnya gitu. Anak kan nggak akan dihukum untuk kesalahan yang tidak dia lakukan. Prinsip Kristiani kan keadilan itu jelas. Yang dihukum mamanya dong. Makanya orang tua mesti bertobat dong, gitu loh. Jangan mengkhawatirkan anakmu, khawatirkan dirimu gitu loh.
Kenapa kamu nggak mau bertobat? Ya? Ada yang nanya sama saya, Pak, saya dulu ini menikahnya ya sejarahnya gini udah MBA gitu kan. Ini anak saya butuh dilayani pelepasan nggak ini supaya? Anda yang butuh dilayani pelepasan. Gitu. Kalau Anda belum mengaku salah, ada yang worry kayak gitu soalnya gitu. Berarti kan worry itu terbayang-bayang rasa bersalah. Itu yang harus dituntaskan. Iya. Bukan anaknya, orang tuanya gitu. Iya. Apalagi kalau sampai nggak digedein malah diaborsi ya. Nah itu ada case-case yang terjadi sih kayak gitu. Kalau dia nggak mengakui salah dan dosanya, sometimes masa lalu itu mengejar dia ya. Ini saya punya satu peristiwa menarik gitu. Jadi sebelah khotbah di satu persekutuan di gereja, saya diminta berdoa untuk seseorang. Terus saya bilang, kamu kenapa mau didoain gitu? Saya nggak bisa tidur Pak Pendeta. Oke, nggak bisa tidur kenapa? Dia bilang pada pukul 1 atau 2 gitu ya, kadang-kadang pukul 3 saya itu seperti mendengar suara bayi nangis gitu. Dan itu saya kemana aja saya dengar suara itu gitu ya. Jadi saya tolong didoakan supaya saya bisa tidur, bisa lepas dari itu gitu. Membayangin saya ini pengkhotbah tamu kan, pendeta GKI lagi. Jadi saya bilang, saya nggak kenal Anda ya, dan saya nggak tahu deh suara anak kecil atau suara bayi itu datang dari mana, saya nggak tahu. Tapi ya udah kita doa ya, gitu. Terus kita doa, pejam mata, dia pejam mata. Terus kok bisa-bisanya, saya itu pertanyaan pertama gini, sebelum saya berdoa, saya mau nanya, kamu pernah gugurin anakmu sendiri nggak? Nangis pasti itu. Nangis, pecah gitu pecah. Terus saya ingat itu kapan? Bulan sekian, tahun sekian. Saya lihat jam. Bulan ini. Saya nggak ingat tanggalnya. Nah, jadi saya bilang itu pasti karena ada satu hal dari masa lalumu yang harus kamu selesaikan. Iya. Nah, kenapa baru kejadian setelah sekian tahun ya? I don't know. Gitu. Tapi bulannya itu adalah bulan tepat di mana dia merasa mendengar suara-suara bayi kecil, anak kecil nangis itu. Iya, sedemikian dalamnya ya rasa bersalahnya. Iya, dan kemudian kan rasa bersalah itu ketika terbenam itu nanti dia akan ke permukaan berjuang mencari cara mewujudkan dirinya. Beneran setelah itu, setelah pengakuan ya, dia ngaku dia salah dan yang lainnya, udah pulang dari gereja dia tidur dengan nyaman sekali. Pentingnya sebuah pengakuan ya di situ ya, akhirnya dipulihkan ya. Aduh, pokoknya pengakuan, mengampuni diri, mengampuni orang lain menjadi bagian-bagian yang penting. Iya. Oke, semoga podcast hari ini dapat mencerahkan Anda yang sedang berelasi ya, baik masih awal-awal maupun sampai tadi keterusan kayak begitu ya dalam sebuah jenjang pernikahan apa saja yang dipersiapkan. Terima kasih Pak WP untuk insight-insightnya tentang sebuah relasi ini ya. Masih ditunggu lagi tulisannya soal relasi-relasi. Dulu suka aktif nulis tentang relasi ya. Iya, sekarang udah nulis disertasi dulu. Sampai tahun depan. Iya. Oke, sukses selalu buat Pendeta Wahyu Pramudia. Thank you, God bless you. Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batra Yuda FM.